Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di Masjid Istiqlal. Tadi yang Bapak kalian lihat itu adalah pintu gerbang masuknya. Subhanallah ya. Coba Pak Mahdi, di sana itu luas banget ya. Tuh. Sepanjang mata memandang itu pelataran dari Masjid Istiqlal. Lihat gedungnya, keren kan? Wah. Recording in progress. Hebat ya. Kita harus berbangga bahwa di Jakarta kita punya masjid. Keren ya. Dan kerennya dari segi arsitekturnya. Oke. Jadi kita dalam masjid dari pintu Recording stop. Kemudian yang syarat utama yang harus kita lakukan pastinya adalah mencuci tangan, karena sama saja di sini juga protokolnya sangat ketat. Jadi harus mencuci tangan di sini lengkap ya, dengan sabunnya sudah disediakan seperti biasa. Ini ada banyak sekali sepanjang jalan dari kita masuk pintu gerbang, bahkan dari parkiran pun. Bu Igung. Tolong dibuka suaranya, Bu. Mute. Oh iya, ke-mute. Oh maaf sayang, kepencet sama Bu Ikung, ke-mute tiba-tiba. Oke, ya jadi setelah mencuci tangan, ternyata kita juga wajib menitipkan barang-barang, bahkan alas kaki kita itu di deposit counter atau tempat penitipan barang. Ini luas juga tempat penitipan barangnya ya. Di sini ada, kalau yang ini khusus untuk laki-laki ternyata Pak. Ya. Nah, ini ada gambarnya, berarti ini khusus penitipan barang untuk laki-laki. Dan yang perempuan itu ada di pojok sebelah sana. Ya, dan ini jaraknya lumayan. Kalau kalian main bola seru banget ini di sini ya. Luas soalnya. Ya. Kita sholat. Iya, pokoknya kalau main ke sini, wah bener-bener seru deh. Udah kayak di mana gitu, luas banget. Ya, oke. Setelah kita titipkan barangnya, Buat sholat, bukan buat main bola. tuh untuk ditukarkan. Ya, kita lanjut lagi. Ini luas banget, panjang. Ya, ini ada berapa loker ya? Ada A, B, tulisannya. Kemudian ada tulisan juga, barangnya gratis. Mohon tidak memberikan tips kepada petugas. Tips itu mungkin kayak semacam uang kali ya, atau apa, kepada petugasnya. Oke, lanjut. Ya, jadi Bu Igung masuk lewat pintu yang bapak-bapak atau laki-laki. Ya, nah ini namanya Plaza Al-Fatah. Ya, kita masuk dari pintu Al-Fatah. Pintunya banyak sayang. Ada beberapa pintu. Kebetulan kita masuknya lewat pintu Al-Fatah atau Plaza Al-Fatah. Oke, siap ya. Kita lanjut. Nah, Bu Igung sengaja cari jalan atau tempat yang teduh ya, karena subhanallah walaupun baru jam 8:30, di sini panas. Dan kakinya itu kalau ke lantai dan nggak pakai sepatu atau kaos kaki itu panas banget. Jadi harus jalan di red carpet. Nah, ini dia red carpetnya. Ini agar kaki kita tetap bersih, salah satunya juga menghindari panas kaki kita ya. Karena jaraknya lumayan ya Pak Mahdi. Lumayan. Itu recording stop. Lihatin yang sebelah kiri Bu itu. 100 sampai nggak Pak? Dari depan ke sini. Kurang lebih 100 meter. Nah, kalau sekarang Bu Ikung mau masuk ke pintu masjid. Ibu lagi di mana sih, Ibu? Apa sayang? Lagi di mana? Bu Igung ada di mana katanya, Bu? Iya kan Bu Igung tadi ini ada di pintu masuk, namanya pintu Al-Fatah. Al-Fatah ya. Nanti jangan. Oke.
Nah, sekarang kita mau mulai memasuki masjidnya. Ibu emang di Jepang. Seperti biasa, ada dua pintu masjid, yaitu pintu masjid laki-laki dan pintu masjid perempuan. Bu Ikung kira-kira masuknya pintu masjid laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya? Oke, ini yang laki-laki. Iya, yang jelas kita nggak masuk ke dalamnya langsung. Ya, oke, Bu, kita ikut lagi. Berarti karena Bu Ikung perempuan, maka Ibu harus cari pintu masuk yang perempuan. Tadi yang laki-laki soalnya. Namun, di tengah perjalanan Bu Ikung menuju pintu masuk perempuan, Bu Ikung menemukan sesuatu, yaitu teknologi yang dipakai di masjid ini yang paling depan. Teknologinya apa sih? Kita lihat. Yuk, penasaran kan? Ini dia. Coba kalian bisa ada yang menebak ini apaan? Belum kelihatan? Oke, ini dia. Pak Mahdi, silakan. Tada! Ini apa? Buat siapa lipnya? Buat kalian, buat kita, atau buat siapa? Buat semuanya. Buat semuanya, tapi ternyata ini dikhususkan untuk para jamaah yang memang mengalami kondisi disable atau ketidakmampuan seperti kita ya. Artinya kita kan bisa, kita nih lincah ya. Yang tidak bisa jalan. Iya, itu dia. tidak mampu berjalan, betul, disable ya. Jadi bisa menggunakan lift ini, lihat. Di sini ada keterangannya khusus disabilitas. Jadi kalau kita boleh nggak naik lift ini? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Kalau kita mau pencet boleh nggak? Kita cek aja nyala apa enggak ya liftnya. Coba ya. Kita lihat, Bekung bukan pakai jari ya, tapi pakai punggung. Kalau nggak pakai handphone. Nih. Nyala loh. Ini nyala saya. Nyala ternyata liftnya ya, dan bisa dipakai. Kita nggak boleh ya. Sekali lagi nggak boleh masuk. Nah, seperti ini ya. Oke, luas loh di dalamnya. Bisa buat 2 orang ya saya. 2 orang. Iya, dua kursi roda. Betul. Ya, ternyata di antara pintu masuk buat laki-laki dan perempuan ada satu buah lift yang dipakai untuk para disabilitas atau memang orang yang tidak mampu berjalan seperti kita. Kita makanya patut bersyukur ya. Bahkan Bu Ikung kalau kesini senang kalau naik tangga sambil olahraga. Dan kalian Bu Ikung yakin kalau kesini pasti maunya main lari-lari karena luas banget. Udaranya sejuk ya. Ya, udaranya sejuk banget karena banyak pohon-pohon di sini ya. Masih Nggak banyak. boleh pakai sendal. Boleh pakai sendal saya. Dikelilingi oleh kali. Nah itu tadi kan sendalnya udah dititipin di counter tadi, deposit counter. Jadi Bu Iku nggak pakai sendalan kepanasan, ya panas banget. Oke. Sekarang kita masuk ke pintu masuk perempuan. Nah, Bu Iku hanya ini aja ya, mencontohkan kalian. Bu Iku mau masuk, mau check in coba ya. Kita akan mulai check-in menggunakan aplikasi seperti biasa. Recording in progress. Yaitu Peduli Lindungi. Karena masuk sini pun, Mama dia mau bingung loncat-loncat karena kepanasan ya. Oke, kita scan QR ya. Oke, kita lihat panas banget. Wah, ternyata belum. Yang ini kan betul ya Pak? Ya. Ya, sebentar. Oh, masih merah. Mungkin belum cek kali. Recording Biasanya kalau stop. tandanya masih merah, Tapi belum nyala. panas banget, Masya Allah. Yang ini. Oh, saya masih merah, Pak. Oh, sinyal biasanya kalau kayak gini. Ya, punya Bu Iku kondisinya masih agak lagi mencari
Wah, ternyata nggak berhasil juga karena sinyal. Oke. Ya, nanti kalau udah masuk karena berhubung sinyal kondisi sinyal berhubung masih belum maksimal, jadi nggak bisa terus kita tekan. Nggak boleh masuk ya, kasihan banget. Ya udah kita pack ya. Kita memang nggak masuk, yang jelas Bigung hanya menyampaikan menyambut kalian dari depan pintu gerbang, cara masuk ke sini, dari mulai mencuci tangan, menitipkan barang-barang, dan sekali lagi yang merasa laki-laki masuk ke pintu laki-laki, ingat ya, ada tulisannya, ada simbol-simbolnya, jangan sampai kalian salah masuk. Nanti kalau salah masuk, ya. Jadi yang pertama sama. Dan ketika masuk ke sini pun wajib untuk aplikasi peduli-nya. Kemudian klik check-in. Berarti kalian berada di area Masjid Istiqlal. Oke, sekali lagi kita harus bangga bahwa kita masjid yang sangat indah. Siap, kalian sudah boleh ke sini bersama keluarga kalian. Itu saja dari Bu Ikung dan Pak Madi. Nanti disambung sama yang lainnya, nonton yang di dalam teknologi apalagi banyak sekali di sini. Tapi dalamnya. Makasih. Kenapa? Di dalamnya. Oke, nanti ada sesi yang lain. Bu, tadi listnya ditulis nggak, Bu? Lipnya kenapa? Listnya ditulis nggak? Tulisnya. Ada tadi tulisannya lip disabilitas atau yang disable. Ya, ada semuanya lengkap, ada petunjuk-petunjuknya. Bukan, Bu, katanya. Penasaran kan mau ke sini? Bukan, Bu, katanya. Siap-siap bisa. Yang tadi. Tapi mana dalamnya? Sabar. Oke, ini Bu Iko hanya sampai sini. Terima kasih sekali lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mana ya Bu Nenes ya? Cari Bu Nenes. Bu Nenes. Nah, sekarang Nende sama Pak Daud sudah ada di bagian dalam Masjid Istiqlal. Wow, megah sekali ya. Coba dong. Nenek bisa masuk, makanya ini Bu terdengar, Bu? Ya, cukup segitu. Nah, baik Bu, terima kasih. Nah, kita sudah berada di bagian dalam Masjid Istiqlal yang megah sekali. Coba dilihat. Wow. Megah sekali, ini bisa makan berlian asli. Keren banget ya Bu Nenes ya. umat. Itu apa itu Bu Nenes? Nah, itu apa? Oh, Nah, itu coba kan nanti. masjid, tapi mana musolanya? Musolanya. Kita lagi di masjid, sayang. Musola sayang dengan Ya, nah sekarang yuk Recording kita stopped. buat tahu lebih banyak lagi, Besar kita kenalan banget. sama Bapak Atep ya Pak. Ya, oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Semoga semuanya senantiasa sehat dan senantiasa dalam keberkahan, dalam bimbingan dan rahmat. Bu, Fisya mau tanya. Recording in progress. Amin. Amin. Ya. Bu, Fisya mau tanya. Nanti dulu tanyanya. Bu, Fisya mau tanya. Recording stopped. Bentar ya bisa ya diterangkan Mendes. Yuk, silakan Bapak, silakan. Kita bantuin kalian nonton itu ya. Ya, nama saya Atep Rahmat Hidayat. Saya adalah petugas di sini sebagai protokoler di Masjid Istiqlal ini. Panggil saja Pak Atep ya.
Oke. Sama-sama bisa bilang. Kan dia kan nggak bisa ngomong. Assalamualaikum Pak Atep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nendes di mute dulu. Silakan dibuka Bu Nendes suaranya. Pak Bu Nendes belum jadi itu kali, belum jadi co-host Bu. Udah Pak, udah jadi co-host Bu Nendes, benar. Bisa belum, Bu? Oh, dia Bu Nendes namanya sih. Audio 2. Namanya audio 2. Oke Pak, sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi saya apakah terdengar saat kita berkenalan dengan Pak Atep? Udah kenal belum? Coba angkat tangannya, mana nih ya? Udah kenal belum namanya? Ayo, apakah terdengar tadi saat kita berkenalan dengan Pak Atep? Ada kenal Pak. Siapa namanya? Pak Asep. Pak Asep. Pak Asep, Pak Asep ya. Yo, Pak Asep atau Pak Atep? Pak Atep. Iya, betul. Nah, sayang, kita akan tanya-tanya yuk sama Pak Atep tentang bangunan Istiqlal ini, tentang Masjid Istiqlal. Oke, yuk kita mulai yuk dari awalnya. Kira-kira Pak, Masjid Istiqlal ini kan megah sekali ya Pak Atep ya. Nah, saya dan guru-guru lain sama nih anak-anak hebat penasaran Pak, sebenarnya apa sih Pak arti dari nama Istiqlal? Oke ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terutama untuk adik-adik yang sangat bersemangat pada hari Recording ini. in progress. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari setiap apa yang dilakukan hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti kita lihat ya, sekarang kita berada di ruang utama untuk sholat ya, di ruang utama untuk kegiatan Recording peribadatan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Istiqlal diambil dari bahasa Arab, ya, artinya merdeka atau kemerdekaan. Merdeka ya. Ya. Istiqlal dibangun pada tahun 1961 dan selesai pada tahun 1978. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar se-Asia Tenggara. Wow, terbesar se-Asia Tenggara, keren sekali. Berarti kita harus bangga ya Pak Atep ya. Tentu saja, karena mayoritas Muslim di dunia yang terbanyak adalah di Indonesia. Dan kita harus berbangga dengan adanya Istiqlal ini. Karena Istiqlal ini sampai sekarang masih kokoh berdiri. Bahkan sekarang sudah dalam kondisi selesai renovasi. Udah dibikin renew, dipermudah, dipercantik, dan ditambahkan ornamen-ornamen atau peningkatan fasilitas yang nantinya untuk menunjang atau melayani kegiatan peribadatan dan untuk setiap kegiatan bagi jemaah di sini. Wow, keren banget. Iya betul. Ternyata ini udah di renew, renovasi juga gitu Pak ya? Ya. Wah, nah katanya juga nanti akan diresmikan ya Pak yang untuk apa namanya, untuk lebih jauhnya seperti ada penghubungnya ya Pak ya. Penghubung, kemudian juga ada peresmian lagi dari Pak Presiden ya Pak. Kalau peresmian sudah selesai Sudah, peresmian renovasi sudah selesai waktu itu sama Bapak Presiden Jokowi langsung ya ke sini. Tapi mungkin kalau misalkan sekarang masih lihat ada pembangunan itu hanya berupa tambahan penyempurnaan untuk lebih memaksimalkan pelayanan kita kepada jemaah. Ya, kita nanya-nanya tentang ini kali ya Bu ya. Oh iya betul. Arsiteknya siapa gitu? Arsiteknya siapa? Ya. Ini kan udah kokoh banget bangunannya, megah sekali. Oh, pokoknya kehabisan kata-kata deh kalau misalnya datang ke sini. Ke sini aja udah seneng banget gimana bisa pergi ke Mekah ya, ke Madinah ya Allah.
Bu Nendes takjub loh. Nah, sekarang kita tanya lagi yuk sama Pak Atep. Pak, kira-kira siapa sih Pak nama arsitekturnya? Ya. Arsiteknya? Ya. Sebagai informasi ya, masjid ini adalah masjid simbol toleransi antar umat beragama. Di samping letaknya, kita bisa lihat masjid ini sangat berdekatan dengan tempat ibadah yang lain. Karena kita paham dan kita sadari bahwa Indonesia itu dibangun dengan berbagai macam perbedaan. Tapi kita bisa menyatukan dalam satu visi, yaitu Indonesia adalah bumi kita. Kita harus berbangga, kita harus mencintai Indonesia. Dan kita harus saling berbagi, saling menghormati satu sama lain dalam perbedaan tersebut. Sebagai informasi, arsitektur bangunan ini ya, beliau bukanlah seorang Muslim. Itu menandakan bahwa umat Islam di Indonesia itu terbuka dengan perbedaan dan kita bisa bersatu meskipun dalam perbedaan. Karena kita ini punya falsafah, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Tujuan kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita tujuannya adalah untuk berbangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus membangun negeri dan bangsa Indonesia tercinta kita ini. Meskipun dalam berbagai macam perbedaan. Tapi kita bisa bersatu dalam satu kesatuan. Oh iya betul. Sesuai dengan sila Pancasila yang sudah kita pelajari ya. Namanya siapa ya? Nah iya betul. Namanya siapa ya Pak? Penasaran kan? Namanya adalah Bapak Fredrik Silaban. Namanya adalah Bapak Fredrik Silaban ya sayang. Oke. Yang merencanakan ya Bu. Ya. Cuma itu hebatnya orang Indonesia itu dari dahulu kala. Orang Indonesia itu sangat haus dengan ilmu. Oh iya, betul. Beliau orang Indonesia yang salah satunya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena beliau pada saat zaman dulu dengan segala keterbatasannya beliau sudah berani untuk pergi sekolah ke luar negeri di berbagai negara, salah satunya yaitu di Eropa. Makanya beliau pada saat itu adalah orang yang sangat memahami dengan teknologi, termasuk dalam teknologi pembangunan Masjid Istiqlal ini. Makanya kita bisa lihat hasilnya sekarang. Dan sebagai konsep ya, sebagai informasi, Istiqlal ini dirancang atau dibangun itu untuk bertahan lebih dari 1000 tahun lamanya. Jadi kokoh bangunan ini tidak akan terganggu hingga 1000 tahun lamanya. Wah hebat banget ya. Tadi kan Istiqlal itu dibangun tahun 1961 ya Pak. Nah pada saat itu Bapak Fredrik Silaban sudah bisa merancang ya arsitektur sehebat ini dan bisa bertahan 1000 tahun. Dirancang untuk bertahan 1000 tahun. Dirancang untuk bertahan 1000 tahun. Berarti ya, kalau misalnya zaman dulu aja ya, udah bisa seperti itu, kalian-kalian nih yang zaman sekarang teknologinya udah canggih banget, harus bisa lebih hebat lagi ya untuk generasi penerus bangsa. Sesuai dengan tema kita ya Bu ya? Iya, sesuai dengan tema kita. Nah, kira-kira sekarang kita masuk ke itu kali ya? Iya, ke desainnya ya. Oke, yuk kita tanya lagi yuk. Ini kan kelihatannya keren banget nih semuanya. Kita tanya ya, Pak, ini desainnya, bahannya, materialnya kira-kira apa ya, Pak? Di sini itu banyak sekali bahan atau material yang dipakai untuk membangun Masjid Istiqlal ini. Dan sengaja para tokoh bangsa saat itu ingin menunjukkan bahwa bangunan Masjid Istiqlal ini adalah salah satu bangunan terbaik yang ada di Indonesia. Seperti kita lihat, hampir sekitar 80% bangunan Masjid Istiqlal ini dilapisi oleh marmer di lantainya, tembok-temboknya, ya.
Dan kita patut berbangga bahwa marmer yang dipakai untuk melapisi setiap bangunan di Masjid Istiqlal ini semuanya produk Indonesia asli. Wah, produk Indonesia asli marmernya, ya Dari Allah. Tulung Agung, Jawa Timur. Dari Tulung Agung, Jawa Timur. Alhamdulillah. Berarti tetap pakai produk dalam negeri. Kita cinta produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu kualitasnya jangan diragukan, jangan disangsikan. Betul. Kita betul. bukan cuma harus berbangga, tapi kita memang terbukti gitu. Terbukti produk dalam negeri itu sampai sekarang ini kualitasnya masih sangat terjaga dan sangat istimewa. Iya. Pilarnya coba deh, pilarnya. Oh iya, Kan ada dua pilarnya Pak. Oh iya. Itu termasuk gaya seni klasik. Pilarnya Apa? seperti kita saksikan ya, semuanya ada 12 pilar besar, tiang besar ini ya, yang Sebentar, sebentar. Ini masjid. Apa, Bu Dia? Oke, dia mau ditanyakan. Bu Dia kenapa? Iya. Ini ada yang nanya ini gaya Ini gaya apa? Oh, gaya seni apa ini ya Ini Pak, katanya? ada gaya tersendirinya Pak untuk seninya Pak, desainnya. ya, kalau untuk konsepnya ya, konsep bangunan ini banyak orang berpendapat stylenya Klasik. itu ya bergaya Klasik ya? Eropa klasik. Eropa klasik. Eropa klasik ya sayang, gayanya Eropa klasik. Karena kalau dilihat bangunan Masjid Istiqlal ini banyak kemiripan dengan style-style bangunan yang ada di beberapa negara Eropa. Oh, gitu ya. Ya. Kubah ini gimana Pak? Kubah Nah, ini, Pak? seperti kubah ini, ya, karena pada dasarnya sekarang itu menjadi tren semua masjid itu ada kubahnya. Padahal ya, kubah itu bukan sesuatu yang menjadi keharusan pada bangunan masjid. Tapi kubah ini seperti kita lihat ya, bentuknya bulat dan besar itu untuk menandakan keagungan suatu bangunan, bahwa bangunan ini adalah bangunan yang agung, yang mulia, yaitu masjid itu tempat beribadah, tempat kita berkomunikasi, berkeluh kesah dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Sini ya. Dan sebagai informasi aja, Masjid Istiqlal ini memiliki 2 buah kubah. 2 buah kubah. Ya. Kalau yang kita saksikan sekarang gitu ya, kubah ini adalah kubah yang besar. Jadi ada kubah yang besar, ada kubah yang kecil. Ini adalah kubah yang besar. Kubah yang besar ini berdiameter 45 meter. Wow, 45 meter sayang. Ini diameternya. Wah, ya ampun besar sekali ya. Wah, kemudian di sini ada pilarnya juga, Pak. Tadi ada 12 pilar, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, 12 pilar ini untuk mengingatkan pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Wah, hebat sekali. Pak, ini 12 pilar ini terbuat dari apa, Pak? Pilarnya, Pak? Ini pada dasarnya terbuat dari rancangan berbahan dasar baja ya, baja-baja terbaik dan dari beberapa tempat, salah satunya dari Eropa dan sebagian dari baja yang diproduksi langsung oleh Indonesia sendiri. Wah, Pilar itu hebat. apa ya? Pilar itu ya? Nah, pilar itu apa ya? Ini ada gambarnya kelihatan, Pak, pilar itu. Nah, ini nih tiang yang Tahu pilar itu apa? ayo ada yang tahu? Wah, ini kalau kalian lihat di sini di pilarnya itu ada ininya ya, Pak, ada tempat untuk Ya, naruh tempat duduk ya, Pak? untuk menyimpan Al-Quran. Oh, ya, untuk menyimpan Al-Quran ya Allah, Bu Nendes salah. Jadi di sini ada Al-Qurannya juga ya, Pak?
Dan di situ juga kita bisa lihat ada untuk penyimpanan seperti sajadah, ada penyimpanan barang-barang yang berhubungan seperti buku-buku Al-Quran, bahkan ada kipas juga di situ untuk memfasilitasi jamaah agar lebih nyaman, lebih betah tinggal di masjid. Bodia izin ke toilet ya. Alhamdulillah, iya betul. Yang tadi jangan lupa setiap bangunan memiliki fungsi, ketahanan, dan juga kenyamanan. Nah, di sini tuh semua sudah ditunjang agar pengunjung atau jamaah yang akan datang itu tetap nyaman. Ya, di sini ada kipas anginnya. Terus di sini ya, sirkulasi udaranya bagus sekali ya, Bapak ya. Ya, seperti kita lihat ya, di Istiqlal ini, mohon maaf, saya jelaskan sebagian dulu. Di bagian ruang utamanya itu tidak ada pintu atau jendela. Ya, otomatis untuk sirkulasi udaranya pun kita lebih bisa menghirup udara dengan bebas. Udara segar itu masuk dengan bebas ke dalam ruang utama tempat sholat Masjid Istiqlal ini. Dan kenapa tidak ada pintu dan jendela di ruang utama tempat sholat? Filosofinya adalah bahwa hati umat Islam itu, kita itu senantiasa terbuka dengan siapapun yang mau datang. Ya, kita tidak menutup diri dengan siapapun. Ya. Tapi untuk urusan privasi ibadah kita juga memiliki privasi tersendiri. Tapi untuk konteks bersilaturahmi kita senantiasa terbuka dengan siapapun. Masya Allah, semuanya penuh dengan filosofi ya. Kapan kita sholat? Alhamdulillah. Dan Hebat sekali. Maaf, tadi saya belum beres menjelaskan tentang ini. Karena ini adalah pokoknya. Ya, kubah Masjid Istiqlal tadi ada dua ya. Kubah yang ini yang kita saksikan. Ya, berdiameter 45 meter. Itu untuk mengingatkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dan kubah yang kecilnya kita bisa lihat dari sisi yang lain, ya. Kubah yang masih di dalam kita bisa lihat ya, berdiameter 8 meter. Itu untuk mengingatkan pada bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan ke-8 pada tanggal nasional kalender kita. Ya, dan di atas kubah yang besar ini ada besi panjang dengan ornamen bulan dan bintang, tingginya 17 meter. Itu untuk mengingatkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau disatukan tadi 45, 8, 17. Kalau dibalikin 17, 8, 45 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wow, keren banget. Istiqlal. Makanya namanya juga Istiqlal. Dan ini salah satu filosofi yang ada pada bangunan Masjid Istiqlal ini. Ya, kubah menunjukkan bahwa masjid ini adalah masjid yang dibangun untuk bersyukur kita ini dengan kemerdekaan yang telah kita raih setelah sekian lama kita berada dalam penjajahan seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah, hebat sekali, semua penuh makna, tidak hanya dari sisi Islamnya atau religiusnya, tapi juga nasionalismenya, persatuannya, keanekaragamannya. Wah, pokoknya hebat sekali, kita harus bangga dan bersyukur. Dan ingat ya, harus dijaga. Harus dijaga, biar benar. Ini kan dirancang untuk 1000 tahun ya Pak. Nah, kalau misalnya tidak dijaga, nggak bisa deh jaga-jaganya. Kalian harus jaga, harus lestarikan ya. Jangan sampai, pokoknya apa nih Pak Daus ya? Pokoknya harus dijaga, maksud Bunda deh. Iya. Jangan sampai rusak. Yang telah kita raih, kita upayakan, harus kita jaga dan kita harus lestarikan. Kita harus menjadi seorang patriotis yang minimal kita bisa menjaga segala sesuatu yang telah kita raih selama ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Dia, Bu Rita.
Ada yang mau tanya? Iya Bu Dedes. Kita sudah sesi. Oh, anak-anak ada yang mau tanya. Ya, betul. Apakah ada yang mau Istiqlal. bertanya? Ada yang mau nanya? Ya. Tadi Kalau- ada yang mau sholat ya? Siapa yang mau tanya? Abi ingin nanya. Bapak mau tanya. Ayo, kira-kira ada yang bisa jawab tidak Abi ya? ingin nanya. Ya. Ya, Abi apa mau tanya apa? Saya mau tanya. Itu boleh ya, Silakan. Pak? Ayah mau tanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Ayah. Tadi Kak juga mau. Silakan Bu. Bu, Ayah Bi tanya apa Bi? Bu Guru Akila juga mau tanya. Silakan. 3 orang ya. Pak, apa arti? Abi dulu ya. Silakan Bu, Kakak kapan? Pak, aku pengen nanya. Bu, aku pengen nanya apa arti? Tadi kan wow. Bu, Ayah mau tanya. Aku pengen tanya apa arti istiqlal. Bu, kapan kita sholatnya? Kapan lagi kita ketemu sama Pak Atep? Yuk. Siapa yang nanya? Siapa namanya? Bu, siapa yang nanya? Abi kita nggak sholat di sini nak. Ya. Oh, Abi kita sholat sini. Terus ada lagi nggak yang nanya? Tentang Masjid Istiqlal ada yang mau Oh. ditanya? Bu. Arsitekturnya, Tadi si Kalif mau. desainnya, Kalif mau Kalif. filosofinya. Nggak ada mau tanya. Bu Tuh, ada Guru yang siapa nanya, nama ada, Kalif. arsiteknya? Oke, ayo apa pertanyaannya? Silahkan. Nama arsiteknya ada di chat. Apa passwordnya? Ya, nama arsiteknya sudah ada di chat. F silakan ya, silakan cek. Siapa ayah mau tanya apa? Oh, nggak ada. Tanya nih. Ayo. Ya, ayah mau tanya apa ya? Kita jadinya nggak sholat. Bu, ya di itu aja di mute, nanti dibuka 1 orang. Oh, 2 orang gitu. Yuk, Kalif mau tanya apa Kalif? Bu dia. Yang namanya tadi siapa nama arsitek yang merancang Masjid Istiqlal? Maksudnya Sudah ada F silakan ya, ya. maksudnya Bapak F aja tadi pada saat Ya, ditanya Pak, cuma sebenarnya lihat tadi F-nya aja. Tadi Oh, sudah. F Ayo, itu namanya Ayo, Freddy. Ayo Bundes pulang. Yang merancang itu adalah Bapak Frederick Silaban ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silaban. Ya, Chat juga ayah, ada. ayah mau nanya apa ya? Ayo. Yang paling canggih di masjid Ayo. Istiqlal. Makasih ya. Nanya. Unmute, ayah unmute. Ayah, yuk, Ada ayah tanya apa? Teknologi yang paling canggih. Udah kayak Bundes nunggu pertanyaan di kuis nih, kuis acara. Bu, Ya, kenapa ya? teknologi yang paling canggih. Apa kita apa Bu pertanyaan dari Pak Atep? Dendes, kata ayah, apa saja teknologi yang Gimana, paling saudara? canggih? Apa saja teknologi yang paling canggih? Oh, apa saja teknologi yang paling canggih? Itu kemarin kita udah sempat keliling ya Pak Atep ya. Iya. Nanti akan dijelaskan. Nanti akan dijelaskan ya. Penasaran kan? Saya bahas sedikit Iya, ya. Oh, boleh silakan. silakan Pak. Nah, Di Istiqlal itu setelah Nah, renovasi Bu Madi. itu juga memiliki atau mempersiapkan teknologi-teknologi terbaru yang nantinya diharapkan teknologi ini bisa menyentuh minat semua kalangan untuk mau datang. Seperti kita lihat di atas ya, lampu-lampu, dan pada saat-saat tertentu lampu ini bisa menyala dengan berbagai warna. Tujuannya agar ya kaum milenial, kaum muda-mudi bisa lebih memiliki keinginan atau minat untuk datang ke masjid ini, karena selama ini di image orang kita ini masjid itu hanya untuk orang tua yang sekedar beribadah, tapi Istiqlal ini nantinya ke depannya diharapkan bahkan didominasi oleh
dunia. Makanya kita juga mempersiapkan seperti teknologi-teknologi yang diharapkan bisa menumbuhkan keinginan atau minat kaula muslim. Assalamualaikum Bu Guru, maaf Raffi terlambat karena Raffi dan kita juga seperti tadi dibahas ya, Aduh, ada Raffi terlambat. ketersediaan untuk lift untuk memfasilitasi kaum difabel, orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Kita juga memaknai Masjid Istiqlal ini harus ramah ke semua kalangan. Iya, betul, Jadi betul. tidak ada keterbatasan, siapapun yang mau datang ke Masjid Istiqlal ini kita layani, kita persiapkan dan kita fasilitasi semaksimal mungkin. Seperti itu konsepnya. Oke, jadi semua orang bisa datang ke sini ya, baik untuk yang difabel atau disabilitas, untuk yang tua, nggak ada sih ya yang tua, agak berumur aja, atau sama yang muda. Iya, ya semua milenial. Kalau yang muda nunjuknya ke tempat yang jauh, gitu ya. Kalau yang tua ke yang jauh, kalau yang muda ke sini aja. Iya, yang muda seperti itu. Oke, ya sayang. Jadi semua bisa datang kemari ya, semua sudah ditunjang. Nah, tadi katanya juga ada lampu. Lampunya itu warnanya nggak cuma satu. Bisa disesuaikan dengan acara dan suasananya ya, Pak. Bisa ada semua warna ya lampunya. Iya, dan tahu nggak sih ternyata itu ntar dulu deh Bu Nendes ngasih taunya. Nanti dijelasin lagi ya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang teknologinya, kalian bisa lihat lagi nanti habis setelah istirahat ya. Bagaimana lampunya itu nanti dikendalikannya, bagaimana caranya, terus teknologinya dapat aja. Untuk saat ini kita bisa belum bisa mempublikasikannya karena memang untuk saat ini masih dalam tahap pengawasan dari badan yang mengelola untuk semua teknologi yang ada sekarang. Iya, betul ya. Jadi kita bisa lihat yang warna putihnya dulu. Ya, untuk sekarang kita belum bisa mengatraksikan lampunya seperti apa karena kita keterbatasan seperti itu ya. Iya, betul. Tapi ya kalau misalnya kalian mau lihat lampu, coba deh kalian kalau malam-malam keluar, nggak keluar sih, jalan-jalan nih. Tuh Masjid Istiqlal ada lampunya kan di atas ya Pak, di kubahnya. Nah, seperti itu ada contohnya. Iya, seperti itu ya. Jadi diharapkan nantinya kaum milenial muda-mudi itu, wah ternyata di Istiqlal itu sangat indah. Ya, terdiri dari lampu-lampu yang megah. Recording in progress. Biasanya kaum milenial atau anak muda itu cenderung lebih senang di tempat yang gemerlap. Iya, gemerlap yang di situ bisa menumbuhkan minat kaum muda-mudi itu untuk datang ke sini Recording stopped. Fasilitas yang telah dilengkapi. Iya, pastilah. Nah, kaum milenial sama kalian nih yang masih muda-muda dan Bu Nendes juga ya yang masih muda, Pak Atep juga pasti suka nih kan. Karena Pak Atep juga kan masih muda, jadi suka. Iya, oke deh kalau begitu. Terima kasih ya Pak Atep. Tapi mohon maaf, saya bahas sedikit juga. Ya boleh Pak. Ini mohon maaf, saya baru mau menjelaskan ya. Ya. Ada filosofi yang lain dari bangunan ini. Seperti kita lihat lantainya ada 5. Ya. 5 lantai itu ya menunjukkan jumlah Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila. Panca itu 5 ya. Dan rukun Islam ada 5. Juga waktu sholat ada 5 kali dalam sehari. Biasa ya. Iya. Ada semua. Iya, keren ada semua, sekali ya Allah. Gitu. Jadi nggak sekedar membangun, tapi ada filosofinya, Bunda. Nah, itu uniknya di situ. Meskipun perancangnya adalah non Muslim, tapi beliau sangat memahami dengan filosofi keislaman khususnya. Seperti itu. Itu menandakan bahwa dari dulu kita ini bisa bersatu meskipun dalam perbedaan, dan kita ini senantiasa bersaudara, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Persatuan Indonesia ya, jangan lupa.
Wah, hebat sekali. Ya Allah, Masya Allah, Bu Nendes berapa kali nyebut nih di dalam sini. Apalagi setelah tahu makna dari semua, dari masjid ini, Bu Nendes tambah takjub deh pokoknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Atep atas waktunya. Sama-sama. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua, terutama untuk anak-anak milenial yang hebat-hebat, yang punya semangat kemerdekaan 1945 ya. Semoga kalian menjadi penerus bangsa Indonesia ini, memajukan bangsa Indonesia ini, dan nantinya ke depannya kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa dibanggakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin, di dunia dan di akhirat. Ingat, jujur dan terhormat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Atep. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih Pak Asep. Anak Sep, terima kasih. Istirahat dulu ya Pak ya. Oh,